Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ya, agar semuanya berjalan lancar, kemudian apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kita awali saja dengan berdoa ya. Untuk itu, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doanya. Ya, silahkan anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Enggak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Berarti anak-anakku semua sudah tepat dengan jam pembelajaran Ibu hari ini. Oke ya, untuk itu silahkan anak-anakku semua kalian absen ya melalui grup WA kita ya. Ibu tunggu. Oke, silahkan absen dulu. Nah, tadi absensinya udah ya, berarti itu tandanya kalian sudah Ibu catat di absensi Ibu ya untuk pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, anak-anakku semua, Ibu mau tanya dulu nih, minggu lalu kita belajar apa kira-kira nih? Sebelum materi hari ini, kira-kira minggu lalu kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Ya? Oke, silakan Dewi Febrianti. Belajar tentang mengenal internet, Bu. Belajar tentang mengenal internet. Oke, benar sekali. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Katanya minggu lalu kita belajar tentang mengenal internet. Apa sih internet itu? Siapa yang bisa menjelaskan? Masih ingat apa itu internet? Oke, Dewi Febrianti kembali. Apa sayang? Ayo, pengertian internet yang kamu ingat nih pelajaran minggu lalu. Oke ya, jadi pelajaran minggu lalu tadi mengenai mengenal internet, ya Ibu rasa cukup ya sebagai tes awal untuk menguji pengetahuan awal anak-anakku sekalian ya. Nah, terima kasih karena kalian sudah belajar ya sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Terlihat, Bu. Sudah, oke. Nah, di situ ada motivasi di layar kalian nih. Kira-kira ada yang tahu nih, gambar siapa sih itu Bu di layar? Ada yang tahu? Atta Halilintar. Oke, Atta Halilintar ya. Nah, karena kita hari ini belajarnya tentang media sosial ya, maka di sini Ibu berikan motivasi yaitu gambarnya Atta Halilintar. Oke, nah karena materi pembelajaran kita hari ini itu tentang media sosial ya. Nah, kalau misalkan anak-anak Ibu tanya, Bu, apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita mengenai media sosial ini setelah kita belajar ya melalui ceramah, kemudian melalui diskusi, tanya jawab ya, anak-anakku sekalian mampu menjelaskan apa itu media sosial dengan benar ya. Kemudian melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab kita hari ini, anak-anakku sekalian mampu mencontohkan jenis-jenis media sosial dengan benar ya. Nah, setelah itu apalagi tujuannya yang bisa kalian peroleh? Nah, nanti anak-anakku sekalian ya mampu menentukan apa sih manfaat sekaligus apa sih dampak negatif dari media sosial. Nah, kemudian lagi ya anak-anakku mampu menerapkan etika yang digunakan dalam media sosial. Dan yang terakhir tujuannya adalah peserta didik atau anak-anakku semua mampu menggunakan aplikasi media sosial dengan benar ya. Jadi menarik ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi sangat memberikan semangat sekali untuk anak-anakku semua ya yang tadinya belum tahu apa itu media sosial. Dengan belajar materi hari ini, anak-anakku sekalian menjadi lebih tahu ya. Nah, sekarang di layar kalian ada di situ tulisan apa sih media sosial itu? Ada yang tahu pengertian media sosial ya?
Oke, silahkan. Media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet untuk memperluas interaksi sosial manusia. Oke, benar sekali ya. Itulah pengertian dari media sosial ya. Oh, coba nih kalian contohkan jenis-jenis media sosial itu apa aja sih? Facebook, Facebook, Twitter, Twitter, Instagram, Instagram, YouTube, YouTube, WhatsApp, Google. Ya, oke, benar sekali. Sekarang coba kalian perhatikan, ya kalian amati itu di layar. Di situ ada manfaat dari media sosial ya. Nah, di situ ada manfaat yang dirasakan bagi pelajar. Kemudian ada lagi manfaat anak-anak dan remaja. Nah, kemudian ada lagi manfaat untuk masyarakat. Coba siapa yang bisa memberikan contoh manfaat media sosial bagi pelajar. Dilihat dari gambar tersebut. Apa kira-kira? Ya, silakan. manfaat bagi pelajar, mengatur pembelajaran, wawasan, mendukung materi pelajaran pertemanan. Memperluas jaringan pertemanan. Memperluas jaringan pertemanan ya. Jadi intinya sekali itu untuk pelajar itu bisa membantu pembelajaran kita ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita melihat manfaat media sosial untuk kalangan anak-anak dan remaja. Siapa yang bisa memberikan manfaatnya? Oh ya, Ibu persilakan. Ya, silakan. manfaat media sosial bagi anak-anak dan remaja yaitu 1. Mencari informasi tugas sekolah, 2. Menonton video tutorial pembelajaran, dan ketiga dapat terhubung oleh keluarga dan teman yang jauh. Oke ya, jadi Manfaat media sosial bagi masyarakat, 1. Menemukan teman baru, 2. Bisa berbisnis online, 3. Mencari pekerjaan, 4. Bertemu teman lama. Benar sekali. Kira-kira menurut kalian di gambar 1 itu ya, apa sih kira-kira dampak negatif dari media sosial? Ada yang tahu dari gambar nomor 1 itu paling atas? depresi Bu. Depresi, benar sekali ya. Sekarang pentingnya etika dalam menggunakan media sosial ya. Ada yang tahu anak-anak kira-kira apa sih etika dalam menggunakan media sosial? Menjaga privasi pribadi dan orang lain, Bu. Privasi pribadi dan orang lain ya. Semuanya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Oke, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan ya, sekarang Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian ya, sebanyak 3 kelompok ya. Nah, jadi kelompok 1 Ibu ambil itu 4 orang ya. Oke, di situ sudah ada kelompok 1 ya. Silakan dicek. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang ya kelompok sudah terbentuk. Kemudian tugas kalian hari ini ya, yaitu membahas atau mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Di situ ada tugas kelompok ya. Nah, bahkan kalian kumpulkan informasi ya, bisa kalian lihat di modul ya, kemudian bisa kalian lihat di internet ya. Nah, untuk membahas ya masalah yang ada di LKPD. Ya, silahkan. Nah, nanti apabila kalian sudah mendapatkan informasi yang mengenai tugas yang di LKPD tadi ya, sudah bisa kalian tuliskan ya, di kertas sesuai dengan format LKPD yang ada ya. Nah, jadi kalau sudah semua terkumpul informasi yang
diperoleh ya. Silakan anak-anakku semua untuk setiap kelompok menuliskan hasilnya di kertas. Oke ya, waktunya sudah habis. Ya, kalau gitu ya, dari hasil diskusi kalian tadi ya. Nah, ini Ibu ambil salah satu saja ya untuk dipresentasikan ya. Jadi dari 3 kelompok tadi, Ibu ambil kelompoknya Manda deh. Nah, untuk ditayangkan. Jadi siap-siap untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Dan kemudian kelompok yang lain, kelompok 2 ataupun kelompok 3, silakan kalian menyimak ya temannya yang sedang presentasi. Dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas ya silakan kalian bertanya. Oke? Siap kelompok 1? Siap. Oke ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan saya sendiri, Leni Marlina, Dewi Samsia, dan Mahdian Nur. Aplikasi YouTube. Kelebihan aplikasi YouTube bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. Videonya banyak dan bisa belajar streaming. Kekurangan aplikasi YouTube. Bisa disalahgunakan penggunaannya. Banyak informasi yang menyesatkan. Gambarnya tersendat-sendat. Kemudian Ibu berikan kesempatan nih untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Yang sudah tadi menyimak hasil diskusi kelompok 1, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Oke, Ibu berikan kesempatan. Silakan. Oke, dari kelompok berapa sayang? 2. Dari kelompok 2. Ya apa nih yang ingin ditanyakan? Tadi saya dengar tuh, kekurangan Facebook salah satunya sering terjadi tindak kejahatan. Apa sih contohnya? Atau tindak kejahatan di Facebook misalnya penipuan, pencurian data, dan juga memalsukan akun Facebook seseorang. Oke. Nah, sekarang ya dari diskusi kelompok tadi ya, anak-anak ya. Nih, siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan nih dari hasil diskusi tadi? Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi? Ya, silakan Dewi Samsia. Oke. Kesimpulan dari hasil diskusi hari ini yaitu jenis media sosial contohnya YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter, di mana masing-masing aplikasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya YouTube, kelebihan videonya banyak tetapi kekurangannya banyak juga dan video itu yang menyesatkan. Berarti untuk diskusi kita hari ini ya sudah selesai ya hari ini. Ada yang bisa nggak nih menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, Mahdian ya. Benar sekali nih Mahdian. Berarti Mahdian ini dari tadi benar-benar memperhatikan sekali ya. Oke ya Ibu persilakan Mahdian, silakan sayang. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini adalah media sosial itu seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Manfaat media sosial bisa sebagai sumber informasi, dapat teman baru, bisa jual beli online. Dampak negatifnya bisa kecanduan, malas belajar, dan berita bohong. Materi selanjutnya ya mudah-mudahan anak ibu semua tetap fokus, tetap semangat ya. Jadi materi kita setelah media sosial minggu depan kita akan belajar materi mengenai perangkat lunak pengolah kata
Ya. Nah, perangkat lunak pengolah kata di sini nanti bisa kalian cari ya di Google ya, atau bisa kalian lihat di buku paket ataupun lihat di modul ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya, agar apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bisa kalian tangkap dengan baik ya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata ya sehari-hari. Oke, untuk itu Ibu minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doanya. Ya, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita menutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.